Halo coy, balik lagi bareng Mimin. Kali ini kita bakal ngebahas alur cerita komik Pacific Rim Tales from Year Zero. Mulai dari awal kemunculan kaiju sampai terbentuknya program Yeager. Sebelum kita mulai nih, tulis dulu di kolom komentar. Kali ya nonton dari kota mana nih? Oke coy, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Cerita dibuka sekitar tahun 2024, setahun sebelum kejadian di film pertama Pacific Rim. Naomi Sokolov, seorang jurnalis dari World News Corp, sebenarnya ingin menulis laporan investigatif tentang mengapa PPDC menutup satu persatu Satterdam dan menghentikan program Yeager demi membangun tembok anti kaiju atau yang dikenal anti kaiju wall. Namun atasannya hanya mengizinkan menulis artikel retrospektif ringan berjudul Why We Fight, sebuah pub fight tentang kenapa umat manusia terus berjuang melawan kaiju. Naomi berangkat ke Satterdam Anchor berharap bisa mewawancarai Jenderal Staker Pentecost langsung. Sesampainya di Anchor, Pentecost sedang tidak ada di tempat dan Naomi malah bertemu dengan Tendon Choi yang saat itu menjabat sebagai kepala G-Tech dan operator LOCCNT. Tendo membawa Naomi ke kilas balik ke tanggal 10 Agustus 2013 di San Francisco. Saat itu, Tendo adalah seorang pekerja feri yang sedang membantu mengevakuasi warga ketika air laut tiba-tiba surut dan bumi berguncang hebat. Dari dalam air muncul monster raksasa yang pertama kita kenal dengan Traspeser. Alih-alih tetap di feri nih, Tendo nekat berlari ke Chinatown untuk menyelamatkan kakeknya yang bernama Yeye. Ia berhasil membawa Yeye kembali ke arah feri di tengah kekacauan. Namun jet tempur menembaki monster itu tanpa hasil dan Traveser menghancurkan jembatan Golden Gate yang dikenal dengan tragedi K-Day sebelum mengamuk sepanjang pantai menuju Sacramento dan Oakland selama 6 hari berturut-turut. Monster itu akhirnya mati setelah militer meledakkan 3 bom nuklir taktis di tubuhnya. Namun kemenangan itu datang terlambat bagi Tendo. Yeye kakeknya tadi sempat selamat dan kembali ke feri, tapi kemudian meninggal di pelukan Tendo akibat terpapar darah beracun dari Traspeser yang terluka oleh serangan jet. 3 tahun kemudian, pada tahun 2016, kehilangan itulah yang mendorong Tendo untuk bergabung pada Yeager Academy dan menjadi G-Tech. Naomi kemudian menemui 2 ilmuwan di balik program Yeager, Dr. Jasper Collinfield, penyetus ide mecha raksasa yang terinspirasi melihat anaknya bermain action figure. Emang ada gila-gilanya cok ini orang. Dan Dr. Caitlin Lincap bukan orang asing, melainkan mantan mahasiswa pasca sarjana sekaligus mantan kekasih Jasper yang ia ajak kembali karena keahliannya di bidang antarmuka otak dan mesin atau brain machine interface. Bersama mereka mengembangkan alat neural bernama PONS, PONS, jembatan dalam bahasa Latin coy. Uji coba itu pertama menggunakan satu pilot yaitu Captain Adam Casey dari USF yang mengendalikan Purwarupa Yeager sendirian. Beban sirkuit yang harus ditanggung satu otak terlalu besar. Casey mengalami kejang hebat dan tewas seketika akibat overload saraf. Proyeknya nyaris dihentikan coy. Pilot berikutnya bernama Letnan Sergio. Dicoba lagi nih. Namun dia pun mulai kejang di tengah uji coba. Dalam keputusasaan, Kathleen ini nekat menjamukan pikirannya sendiri ke Sergio melalui Pons. Alih-alih gagal nih, ternyata keduanya justru berhasil membagi beban neural itu dengan sempurna. Inilah yang disebut dengan drift. Drift itu sukses untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sekaligus awal dari ikatan emosional antara Kathleen dan Sergio. Purwarupa Yeager pertama kali di dunia bernama Brawl Yukon yang dibangun di pangkalan Kodia Island, Alaska. Setelah drift antara Kathleen dan Sergio terbukti berhasil. Keduanya itu terus berlatih bersama dan ikatan mereka makin dalam nih coy. Pada 23 April 2015, alarm berbunyi. Kaiju kategori 1 bernama Karloff menyerang Vancouver, Kanada. Meski Brawl Yukon itu masih berstatus purwarupa atau prototype dan belum resmi siap tempur nih, Kathleen dan Sergio tetap nih coy diterjunkan berkat ikatan drift mereka yang kuat. Mereka itu berhasil mengalahkan Karloff menggunakan persenjataan Yukon dengan kekuatan gabungan mereka berdua. Kemenangan itu untuk pertama kalinya bagi umat manusia atas kaiju tanpa bom nuklir, sekaligus pembuktian bahwa program Yeager layak untuk dilanjutkan secara penuh. Terakhir, Naomi mewawancarai Pentecost. Ia menceritakan serangan di Tokyo pada tanggal 15 Mei 2016. Pentecost adalah pilot Yeager Mark I buatan Jepang, Shoichi Tengo, bersama rekannya Tanshin Xavier. Karena diproduksi terburu-buru nih, Yeager generasi pertama ini tuh punya pendung radiasi nuklir yang sangat buruk coy. Kaiju kepiting raksasa bernama Onibaba menyerang Tokyo. Di tengah pertempuran ini, konvoi Shoichi Tengo rusak parah.
dan Typhoon Xavier pingsan di kokpit. Putusnya koneksi drift ini biasanya tuh fatal bagi pilot yang tersisa. Tapi Pentecost melakukan yang dianggap mustahil, mengendalikan Yeager itu sendirian atau solo drift, menahan rasa sakit luar biasa di kepalanya, hingga akhirnya menembaki meriam Choi Tengu berkali-kali sampai Onibaba tewas seketika. Sesaat setelah keluar dari robot yang berasap itu, Pentecost menemukan seorang anak perempuan kecil yang sedang menangis di reruntuhan jalanan Tokyo yang kita kenal dengan Makomori Choi, dan memutuskan mengadopsinya. Baru setelah pertempuran itu, tim medis ini menemukan bahwa Typhoon Xavier mengidap kanker akibat paparan radiasi jangka panjang dari reaktor nuklir Choi Tengu. Diagnosis inilah yang membuat Pentecost dan Typhoon Xavier dipensiunkan dari tugas akhirnya sebagai pilot. Diagnosis kanker itulah yang membuat Pentecost dan Typhoon Xavier akhirnya dipensiunkan dari tugas aktif sebagai pilot. Naomi lalu mengarahkan wawancara ke topik lain nih. Ia bertanya apakah Pentecost pernah kangen nih mengendalikan Yeager. Pentecost pun bercerita soal masa perekrutan pilot-pilot baru, terinspirasi dari mendiang kakaknya, Luna cuy. Ia memberi pidato yang menggugah atau memotivasi kepada calon ranger nih. Mereka akan menjadi para ksatria di zaman ini, berjaga di ujung dunia, siap menghadapi naga-naga di baliknya. Di antara calon pilot itu, yang direkrut nih ada dua bersaudara, yaitu Relic dan Yancy Beckett. Pentecost mengenal Naomi lebih dari sekedar jurnalis biasa. Rupanya nih coy, di masa mudanya Naomi pernah menjadi semacam penggemar berat atau tergila-gila gitu lah coy sama pilot-pilot Yeager, dan sempat dekat dengan kedua bersaudara Beckett. Kedekatan itu ternyata pernah menimbulkan masalah serius dalam sinkronisasi drift mereka. Suatu hari nih saat latihan simulator perang kaiju, Yancy itu tanpa sengaja terbawa drift off, keingatan bahwa ia tuh pernah berkencan dengan Naomi. Adegannya kayak gini lah cuy gimana gitu. Momen itu membuyarkan konsentrasi kedua ini di dalam kokpit, hingga mereka itu kalah dalam simulasi. Relic Beckett yang merasa dikhianati ini langsung pergi ke sebuah bar sambil mengabaikan semua usaha Yancy untuk menjelaskannya. Yancy pun menyusul nih ke bar. Di sanalah Relic Beckett menuduh Yancy cemburu dan selalu ingin merebut apapun yang dia inginkan. Yancy balik membalas nih bahwa ia tuh sudah lelah menunggu Relic Beckett untuk mengambil langkah serius cuy dalam hidupnya sendiri. Anjay, kakaknya sendiri ini cuy. Perdebatan itu berujung baku hantam sampai bar tersebut hancur berantakan. Keduanya dipanggil menghadap Pentecost yang menegur keras sikap mereka. Bukan karena mereka kalah dalam simulator cuy, tapi karena kurangnya rasa hormat satu sama lain. Padahal ikatan itulah pondasi awal dari kekuatan seorang pilot Yeager. Salah satu ucapan yang paling membekas nih diingat mereka adalah, Yeager bukan yang membuatmu merasa tinggi 100 meter. Itu adalah ikatan atau bonding kalian. Relic dan Yancy Beckett saling meminta maaf dan kembali bertugas, membawa pelajaran itu ke dalam setiap pertempuran mereka berikutnya. Adegan penutup bukan sekedar artikel Naomi rampung ditulis. Yang sebenarnya terjadi, Naomi dan Tendo duduk berdua di tebing menghadap laut saat senja, menyaksikan alat berat yang sedang membangun tembok anti kaiju di kejauhan. Percakapan mereka justru penuh keraguan besar nih coy. Naomi mengaku tidak yakin bisa menulis artikelnya, merasa semua pengorbanannya atau orang-orang yang ia wawancarai tidak akan cukup terwakili hanya lewat beberapa halaman nostalgia. Ia mempertanyakan kenapa dunia justru menyerahkan separuh planet ke tangan monster dengan membangun tembok. Alih-alih terus melawan lewat program Yeager, seolah-olah tidak ada lagi keberanian yang terisah pada manusia. Percakapan itu ditutup dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab pasti nih. Tendo balik bertanya, apakah Naomi sendiri yakin atau percaya mereka bisa menang? Dan Naomi hanya menjawab dengan nada tidak yakin cuy. Jadi epilog versi komik ini tidak berakhir dengan kepastian atau optimis penuh cuy. Justru dengan keraguan dan pertanyaan terbuka soal masa depan umat manusia. Gimana cuy menurut kalian? Terus di komentar. Jangan lupa like dan subscribe cuy. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, see you.